Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini, pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menjadikan kita orang selalu istiqamah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih lanjutan adabul Jumu'ah, adab Jumat, yang kita pelajari tempo hari tentang sholat tahiyatul masjid. Begitu datang ke masjid, jangan langsung duduk, tapi sholat tahiyatul masjid. Sudah diterangkan, sudah dipelajari tentang bacaan-bacaannya juga. Sekarang lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darini amin. Wa man lam yuhsin dzalika falyukthir min qiraati suratil ikhlas wa akthir minas sholati ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaumi khassatan. Wa mahma kharajal imamu faqta'is sholata wal kalama washtagil bijawabil muadzini thumma bistima'il khutbah wal itti'adhi biha wada'il kalama ra'san fil khutbati. Wa man lam yuhsin, siapa yang tidak bisa berbuat baik zalika dengan keterangan itu tadi, fal yukthir, maka hendaknya memperbanyak dia min qiraati suratil ikhlas, dari bacaan surah al-ikhlas, wa akthir, dan banyak-banyaklah minas sholati, membaca sholawat ala rasulillah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi hadzal yaum, pada hari ini, yaitu hari Jumat, khassatan, khusus. Wa mahma kharaja, dan kapan-kapan telah keluar al-imamu, imam, faqta'is sholah, maka berhentilah bacaan sholawat, wal kalama, dan ngomong, berbicara, wastagil, dan sibuklah kamu bijawabil muadzini, menjawab muadzin. Muadzin itu orang yang azan. Summa bistima'il khutbah, kemudian sibuk dengan mendengarkan khutbah. Wal itti'adhi,
dan ngambil nasihat, biha dengan khutbah. Wada'il kalama, dan tinggalkanlah berbicara, maksudnya tidak boleh berbicara roksan sama sekali atau semuanya, fil khutbati, pada khutbah. Jadi pelajaran yang lalu, ketika kita sholat tahiyatul masjid, di situ sholatnya dianjurkan kalau mampu ya 4 rakaat. Surahnya kemarin sudah dipelajari juga. Di samping itu, kita pada hari-hari itu supaya membaca surah yang sudah kita pelajari itu kemarin. Pada hari Jumat disunahkan baca surah Al-An'am, Al-Kahfi, Toha, Yasin. Di samping itu membaca surah Yasin, surat Ad-Dukhan, Alif Lam Sajdah, dan surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu disunahkan pada hari Jumat. Dan pada malam harinya juga dianjurkan jangan sekali-kali surah itu ditinggal. Maksudnya malam Jumat jangan tidak dibaca, tapi hendaknya malam Jumat tuh gunakan untuk membaca surah-surah yang sudah dipelajari tadi. Nah sekarang, wa man lam yuhsin dzalika, orang yang tidak bisa membaca itu tadi, tidak bisa kan, mungkin tidak bisa sebab waktunya, bisa jadi begitu kan, sebab kerja malam, pulangnya jam 12, mau baca surah itu udah kadung ngantuk, gimana tuh. Jadi tidak bisanya mungkin karena waktunya, atau tidak bisanya mungkin, maaf, 1000 maaf, karena memang belum bisa, saya ngomong belum bisa membaca Al-Quran. Kalau belum kan nanti bisa kan, kalau tidak bisa berarti selamanya nggak bisa. Saya ngomongnya belum. Boleh jadi orang itu tidak bisa membaca Qurannya karena belum, atau tidak bisa membaca surah-surah yang tersebut di atas tadi karena belum bisa membaca Al-Quran. Maka wajib belajar. Nah kalau memang tidak bisa untuk membaca surah-surah yang sudah disebut tadi di atas, fal yuksir min qiraati suratil Ikhlas, maka supaya banyak-banyak membaca surah Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas bacanya bagaimana? Qul huwallahu. Nah itu bacaannya. Saya yakin semuanya bisa. Walaupun orang yang tidak bisa membaca tulisan Quran dari awal sampai akhir, tapi surah Al-Ikhlas kan hafal. Baca tuh. Banyak-banyak surat Al-Ikhlas dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diulang terus tuh. Fal yuksir di sini tuh. Supaya banyak-banyak membaca surah Al-Ikhlas. Apalagi sampai banyak, ratusan kali. 3 kali membaca surah Al-Ikhlas, itu fadilahnya dapat pahala seperti orang membaca Quran hatam 1 kali. Hatam dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, hatam, pahalanya kan gede banget. Nah itu bisa didapat dengan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Nah kalau kita membacanya banyak-banyak tadi, kira-kira berapa kali itu pahala surah membaca Al-Quran? Banyak sekali. Nah, itu fadilahnya. Maka banyak-banyaklah membaca surah Al-Ikhlas. Di samping surah Al-Ikhlas supaya dibaca dengan banyak, wa aktsir minas sholati ala Rasulillah, supaya banyak-banyak membaca sholawat kepada Rasulullah, kepada Nabi itu. Supaya banyak-banyak membaca sholawat. Sholawatnya yang panjang terserah. Sholawat kamilah, Allahumma sholli sholatan kamilah wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad, sampai habis. Sholawat munjiah silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, sampai habis.
Yang pendek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad boleh. Lebih pendek lagi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, silahkan. Yang penting sholawat dibaca. Pada hari Jumat, malam Jumat itu supaya banyak-banyak baca sholawat. Baca sholawat. Insyaallah, insyaallah dosa kita dimaafkan oleh Allah. Musibah enggak nimpa kita. Iya, apalagi seperti sekarang musibah lagi datang lagi ya di daerah Ciamis, gempa. Tadi sore gempa, Allahu Akbar. Senin kemarin di mana? Cianjur. Cianjur. Sekarang merembet ke Ciamis, Ngetan tuh, merambat ke Ciamis. Kan Ngetan dari Cianjur. Ya Allah. Iya, Garut juga itu. Ya itu satu deretan tuh. Garut, Ciamis, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kampung kita enggak ya. Iya, mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan tidak ya Allah. Tuh. Makanya mari kita baca sholawat banyak-banyak. Surah Al-Ikhlas baca banyak-banyak tuh. Kalau bacanya hari Jumat, terus ketika imam datang terus untuk mengerjakan yaitu berkhutbah, bagaimana kita lagi baca surah Al-Ikhlas atau selawat? Wa mahma kharajal imamu faqta'is sholata wal kalam. Kalau imam datang udah keluar dari rumah, datang ke masjid mau khutbah, sudah stop, baca sholawatnya stop. Baca sholawatnya saja stop. Maka di sini ada terangan lagi wal kalam dan ucapan. Jangan ngobrol. Imam udah datang mau khutbah masih ngobrol. Yang diobrolin apa? Nanti ngobrolnya di luar masjid, ya. Ngobrolnya di luar masjid. Jadi sholawatnya aja berhenti. Apalagi ngobrol, jangan ngobrol, jangan. Tuh. Wastagil bijawabil muadzin, sibuklah dengan menjawab muadzin. Kan muadzin berazan gitu kan? Kita jawab tuh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali kan? Terus asyhadu an la ilaha illallah, baca tuh muadzin. Kita jawab lagi. Sampai hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, begitu 2 kali kita jawab. Sampai selesai muadzin azan kita jawab. Begitu. Jawab. Jangan tidak dijawab, tapi dijawab. Malah ada keterangan, siapa saja yang mendengar azan walaupun masih di rumah, lagi sibuk misalnya, itu pekerjaan yang membuat sibuk supaya ditinggal atau berhenti gitu. Dengarkan azan walaupun kita masih di rumah misalnya. Kita jawab juga, jawab. Tuh, padahal kita ada di rumah. Kita jawab. Itu panggilan azan supaya dijawab. Wastagil bijawabil muadzin. Tsumma bistima'il khutbah wal itti'adz. Kemudian sibuklah dengan mendengarkan khutbah dan mengambil nasihat. Dengan khutbah itu tadi. Jadi ketika khutbah dikumandangkan oleh khatib, sebaiknya kita dengarkan tuh khutbah. Dengarkan. Ambil pelajaran yang diuraikan oleh khatib. Khatib tadi menerangkan apa? Oh, menerangkan amal baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci utama untuk seseorang mendapatkan kesuksesan. Begitu tuh, kita ambil pelajaran. Man amila shalihan min dzakarin aw untha. Misalnya itu. Wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman, siapa yang beramal baik, man amila shalihan tuh. Wa huwa mu'minun, sedang dia adalah orang yang beriman. Jadi amal baik dengan iman itu nggak bisa dipisah.
Kalau amal baik dikerjakan, orang itu beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Aku berikan hidup dia dengan kehidupan yang layak, kehidupan yang enak, thayyibah, thayyib, yang enak, senang, baik tuh. Kita ambil pelajaran dari khatib yang lagi menceritakan ayat itu, membaca ayat itu. Oh, jadi kayak kalau ingin hidup sejahtera, hidup hayatan thayyibah, kuncinya dua, beramal baik dan iman. Oh begitu. Kalau sudah diambil pelajaran begitu, tingkatkan amal baik, tingkatkan keimanan kita, begitu. Kalau cuma amal baik saja tidak beriman, nggak bisa. Ada orang beramal baik, nolong orang mau, bantu yang lain lagi mau, pokoknya amal baik dikerjakan, tapi tidak beriman kepada Allah, nggak bisa tuh, nggak diterima amal perbuatannya, amal kebaikannya nggak diterima. Atau iman saja kepada Allah, tapi tidak ada amal baik, bilang saya beriman pada Allah, saya beriman pada Allah tadi, tapi tidak ada amal baik. Sholat kagak, sodakoh sayang-sayang, haji apalagi, cuma piknik tuh, cuma beriman, keimanannya juga tidak ada manfaat, nggak ada guna. Maka Rasulullah pernah menyatakan, la yuqbalu imanun bila amalin, wala amalun bila imanin. Tidak diterima iman tanpa adanya amal, dan tidak diterima pula amal tanpa ada keimanan. Harus sejalan. Jadi ada antara amal baik dan iman harus sejalan. Kata orang Jawa, harus sa'yem sa'eko proyo, sejalan gitu. Begitu. Kalau kita ingin punya amal baik diterima oleh Allah, iman kuatkan. Kalau kita ingin punya iman diterima oleh Allah, amal baik kita kerjakan. Begitu. Khususnya sholat tuh, yang 5 jangan sampai kedodoran, jangan sampai kedodoran, jangan sampai punya alasan begini jadi nggak sholat, ini nggak sholat, ya Allah. Akhirnya ada orang ngomong, subuh kesiangan, lohor kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, nggak sholat akhirnya, ya Allah. Jangan begitu, jangan begitu. Allahu Akbar. Mari kita tingkatkan, gitu ya. Kita tingkatkan. Jadi kalau kita mendengarkan khutbah, supaya kita ambil pelajaran. Wada'il kalama ra'san fil khutbah. Tinggalkan berbicara ketika ada khutbah dikumandangkan. Kita lagi dengarkan khutbah, lagi mau sholat Jumat, khutbah lagi dikumandangkan. Jangan sekali-kali kita ngobrol. Jangan ngobrol, jangan. Ngantuk? Lebih baik ngantuk daripada ngobrol. Lebih baik ngantuk daripada ngobrol. Kadang-kadang ada yang memang ngantuknya luar biasa itu. Setelah sholat sunnah qobliyatul Jum'ah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, khutbah dikumandangkan, ngantuk. Bangun-bangun udah komat. Bangun-bangun udah komat, dibangunin sampingnya itu, bang bangun, udah komat. Udah komat? Iya, saya nggak dengar khutbah. Iya, yang tadi tidur terus. Ada yang seperti itu tuh, ada. Kalau begitu berarti tidak bisa ngambil kesimpulan dari isi khutbah. Padahal isi khutbah kan penting, begitu ya, masya Allah. Fafil khabar, inna man qala li sahibihi wal imamu yahtubu ansid awsah faqad lahu wa man lahu fala jum'atalah. Artinya, fafil khabari, maka tersebut di dalam hadis. Ada hadis, innaman, ini hadisnya, sesungguhnya orang qala yang berbicara li sahibihi pada kawannya, wal imamu sedangkan imam yahtubu sedang khutbah. Ucapannya ansit, cicing kau. Apa cicing? Diam kamu. Tuh. Ansit, diam.
Ansit, dengarkan ya, soh atau diam kamu. Faqad laho, maka sungguh telah laho, sia-sia. Waman laho, dan orang yang sia-sia, fala jum'atalah, maka tidak ada Jumat baginya. Kenapa? Ayali anna qaulahu, artinya karena ucapan dia ansit, yaitu ansit, diam, dengarkan tuh, adalah kalamun, ucapan biasa gitu. Fayambagi, maka seyogianya ayyan hiya, supaya mencegah dia wairahu, pada orang lain, bil isyarati, dengan isyarah, la bil lafti, tidak dengan ucapan. Jadi dalam hadis diterangkan, kalau ada khutbah sedang dikumandangkan, saya nih dengerin, sampingnya ada orang lagi ngobrol, saya ngomong, diam bang, tuh, itu nggak benar tuh, nggak benar. Yang benar bagaimana? Kita suruh berhenti itu dengan isyarat. Misal begini, biar diam. Tapi jangan sampai berbicara, bang diam, apalagi keras. Diam loh, lagi khutbah. Jangan tuh, nggak boleh begitu ya. Kalau kita ngomong begitu, kita yang ngomong, itulah kok sia-sia Jumat kita nanti. Nggak ada Jumat tuh. Fala Jum'atalah, tidak ada nilai Jumat kita. Begitu. Coba kalau ini sadar manusia jamaah untuk mengerjakan sholat Jumat, nggak bakalan ngobrol, nggak bakalan ngobrol dengan temannya ketika khutbah dikumandangkan, gitu. Jadi boleh mencegah orang lain, misalnya sedang berbicara, itu dengan isyarat, Misalnya pakai tadi begitu tuh, mulut tutup. Begitu, jangan sampai dengan ucapan. Tsumma tadi bil imami kama sabaqo. Kemudian ikutilah imam seperti keterangan yang telah lalu. Maksudnya sholat, nanti kan sholat Jumat, ya udah ngikutin imam. Usolli fardul jumu'ah raka'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Imam Allahu Akbar, kita takbir Allahu Akbar, gitu. Doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Selesai, imam lagi baca Fatihah, dengarin baca Fatihah imam sampai waladdallin, makmum baca amin kan. Kapan bacanya amin? Sebaiknya antara waladdallin dan amin di sela-sela dengan ucapan bagaimana? Rabbi firli wali walidayya wal muslimin. Kan sedikit sekali, biar napas dulu si imam juga. Nanti imamnya yang amin, makmumnya amin bareng, malaikat yang ada juga amin. Nah, 3 kelompok itu baca amin bersama-sama. Makmum, imam yang baca amin bersama-sama, dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu, maka tolong baca aminnya itu juga yang jelas. Kita makmum baca aminnya yang jelas. Itu amin pada sholat Jumat saja atau setiap waktu yang sholat jahar itu, setiap waktu yang sholatnya jahar, maghrib, isya, subuh, jahar itu keras bacaannya. Maka kalau imam lagi waladdallin, kita ambil ancang-ancang, amin tuh. Jadi Rasulullah berkata begitu. Imam baca amin, makmum baca amin, malaikat baca amin, 3 kelompok itu bersamaan baca aminnya, maka imam, makmum dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, maka bacalah amin, begitu ya. Fa idza faraghta, maka apabila kamu telah selesai sholat Jumat, wa sallamta, dan telah bersalam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, begitu. Faqra'il Fatihata, maka bacalah surat Al-Fatihah qabla an tatakallama, sebelum kamu berbicara. Berapa kali? Sab'a marratin, 7 kali. Wal Ikhlas, dan surat Ikhlas sab'an, 7 kali. Wal Mu'awwidhataini, dan surah Al Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas,
sab'an 7. Fadzalika, maka keterangan itu atau pekerjaan itu, yaitu membaca surah Fatihah dan seterusnya tadi, ya'simuka, akan bisa menjaga kamu minal jum'ati, dari Jumat ini, ilal jum'ati, sampai Jumat yang akan datang, ilal jum'atil ukhra, kepada Jumat yang lain. Wa yakunu, dan bacaan itu khirzan, menjadi penjaga laka, untukmu, minasyaitoni, dari syaitan. Ada anjuran lagi, setelah sholat Jumat selesai, tapi nggak wajib nih, cuma anjuran, kalau dikerjakan bagus, nggak wajib tapi ya. Setelah sholat Jumat selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Imam memimpin jamaah untuk pertama membaca apa tadi? Surah Fatihah. Baca surah Fatihah. Berapa kali? 7 kali, sab'a marrah. Nggak baca istighfar dulu, enggak, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, al-Fatihah, langsung baca Fatihah. Sampai waladdallin, amin, diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai selesai. Baru 2 kali, diulang lagi sampai 7 kali. Setelah 7 kali selesai, tambah lagi wal ikhlas sab'an, dan surat al-ikhlas 7 kali juga. Jadi Fatihah sudah 7 kali, baca surat al-ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, sampai 7 kali al-ikhlas. Al-ikhlas sudah 7 kali, bagaimana tambahannya? Wal mu'awwidhataini, dan surah mu'awwidhatain, yaitu al-falaq dan an-nas. 7 kali. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, sampai selesai 7 kali. Udah selesai qul a'udzu birabbin nas, sampai selesai 7 kali juga. Tuh. Jadi surat Fatihah 7 kali, al-ikhlas berapa? 7 kali, qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Tuh, 4 surat kan? Iya, 4 surat kan? Iya. Kalau itu dikerjakan, fadzalika ya'simuka minal jum'ah ilal jum'atil ukhra, maka kamu akan dijaga oleh Allah semenjak Jumat ini yang kamu baca itu, surat itu tadi, sampai Jumat yang akan datang. Wa yakunu khirzan laka minasyaiton, dan kamu akan terjaga dari setan. Begitu. Kalau di masjid kita misalnya nggak baca begitu, imamnya bagaimana? Saya baca sendiri, boleh. Kalau di sini misalnya sudah salam, astagfirullahaladzim, tuh, sampai yang biasa, subhanallah, dan sampai selesai, dan doa begitu kan. Saya mau baca ini sendirian, boleh, silakan. Yang saya ketahui, masjid yang saya khutbah Jumat membaca surah ini setelah sholat Jumat, 1 di mana? Di Grogol tuh, Jalan Keramat, dekat Jalan Muwardi. Di sana ada Jalan Muwardi ya. Iya, Muwardi lah. Iya. Dekat Empang yang gede itu. Iya. Itu di situ ada masjid namanya Al-Karomah. Saya ada jadwal khutbah di sana. Jadi kalau sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, itu yang dibaca langsung. Fatihah 7 kali, surat al-ikhlas 7 kali, al-falaq 7 kali, an-nas 7 kali. Udah selesai, doa. Itu di sana. Itu. Maruya, ya itu. Iya. Ya itu. Jadi saya ngalamin, saya kan ya alhamdulillah ada khutbah lah, tiap Jumat itu ada khutbah tuh. Kemarin di belakang Kartika Plaza. Dulu ada gedung Kartika Plaza ya. Sekarang nggak ada, gantinya gedung apa namanya itu. Di situ kemarin. Tapi ada khutbah juga, ada jadwal juga tuh di Grogol. Itu dianjurkan sama pengurus. Pertama kali begitu. Kiai nanti sudah salam baca ini. Oh ya insyaallah gitu. Sekarang udah nggak disuruh lagi. Jadi kalau udah salam saya langsung Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, begitu. Udah itu doa. Bagus.
Pekerjaan itu akan bisa menjaga kamu dari Jumat ini sampai Jumat akan datang. Dan kamu akan dijaga dari gangguan setan. Padahal setan ganggunya luar biasa ya. Terus-terusan. Iya, terus-terusan tuh gangguan setan, Masya Allah. Apalagi mata. Gampang banget digoda oleh setan. Ngantuk tuh bisa. Kalau ngantuk mending. Mending kan ngantuk ya. Ya, mau berangkat Jumat, papasan dengan orang lain jenis masih begini. Ya Allah, tuh setan tuh. Iya, beruntung. Begitu tuh. Udah papasan begini masih kurang mantap, masih ya Allah, masih begitu. Itu setan tuh. Jangan ikutin. Bagaimana Pak Ustadz kalau cuma melihat tapi terus dibelok begini? Kalau cuma begitu nggak apa-apa, nggak dosa. Yang dosa itu nazratun ba'da nazrah, melihat setelah melihat. Pertama papasan dilihat, subhanallah tuh. Melengos. Sudah itu tapi begini lagi. Ya Allah. Tuh. Itu namanya nazrah ba'da nazrah, melihat setelah melihat. Itu yang dosa. Itu setan. Pinter banget godanya setan, ya Allah. Mau sholat dari rumah nggak ngantuk nggak apa, sampai masjid belum qomat, nguap aja rasanya tuh, ya Allah. Itu setan. Maka dianjurkan kalau nguap tutup mulut, tutupnya begini, tangan kiri tapi dibalik gitu, tutup mulut, jangan dilepas begitu, ntar kemasukan gajah. Ya Allah, jangan dilepas kalau kita nguap, tutup gitu ya, tutup. Allahu Akbar. Itu setan. Lah ini terjaga dari setan kalau orang melakukan itu tadi. Terus bagaimana kalau yang tidak baca ini? Baca istighfar biasa. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alai wa li jamil muslimin wal muslimat al mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, dan seterusnya. Sampai subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, dan ditutup dengan doa. Bagus juga. Itu ada tuntunan juga dari Nabi. Bagus. Begitu. Jadi jangan, kamu baca begitu jelek, saya baca ini yang bagus. Enggak. Itu juga bagus, ini juga bagus. Tinggal pilih yang mana. Sama dengan kita suruh pakai baju, batik. Ada batik Pekalongan, ada batik Solo. Nilainya sama. Mau yang Pekalongan silakan, mau Solo yang silakan, begitu kan? Iya. Kita teruskan. Wa qul ba'da dzalika Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika amma siyatik wa bi fadlika amman siwak. Wakul, dan ucapkan oleh kamu doa ini ba'da dzalika, setelah surah itu dibaca tadi, surah Fatihah, Al-Ikhlas, Muawwidzatain dibaca selesai, supaya baca doa ini. Wakul, dan ucapkanlah, maksudnya supaya dibaca ba'da dzalika, setelah baca surat yang sudah ditentukan tadi. Doanya begini, Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika amma siyatik wa bi fadlika amman siwak. Sendiri atau dengan imam? Ya kalau bacanya pertama dengan imam, yang ngikutin imam, berarti imam yang baca, kita amin. Tapi kalau kita yang baca, sebab imam pertama tadi bacanya subhanallah, subhanallah, begitu kan? Kita mau baca ini tadi, surat ini, boleh. Setelah selesai kita tutup dengan doa ini. Allahumma, wahai Allah ya Ghaniyyu, ya Allah yang maha kaya. Tuh. Ya Hamidu, wahai Allah yang terpuji. Ya Mubdi'u, wahai Allah yang memulai. Ya Mu'idu, wahai Allah yang mengembalikan. Ya Rahimu, wahai Allah yang pengasih atau penyayang. Ya Wadud, wahai Allah yang mencintai. Aghnini, cukupkanlah aku, kayakanlah aku, bihalalika, dengan halal darimu, an haramik, jauh dari barang harammu,
wa bi ta'atika, dan dengan taat kepada kamu, an maksiatik, jauh dari maksiat kepada kamu, wa bi fadlika, dan dengan anugerah kamu, amman siwaka, dari selain kamu. Ini doa. Hafal nih doanya, sudah sering dibaca. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik, wa bi ta'atika maksiati, wa bi fadlika amman siwak. Itu doa. Tapi ingat, kalau doa ini dibaca oleh imam, jamaahnya ada, nanti aghnini diganti. Jadi aghnina. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahmi Wadud, aghnini diganti menjadi aghnina. Tuh, aghnina, cukupkanlah kami semuanya, maksudnya begitu. Kalau aghnini, cukuplah aku, cukupkanlah aku sendiri. Gitu ya. Kalau jadi imam, aghnini diganti dengan aghnina. Sama dengan doa kunut. Doa kunut bagaimana, Pak? Doa kunut bagaimana? Allahumma dini, begitu kan asalnya? Allahumma dini fi man hadait, wa afini fi man afait, begitu kan? Itu kalau sendiri. Tapi kalau jadi imam, Allahumma dini, ninya diganti menjadi na. Allahumma dina fi man hadait, wa afini menjadi wa afina fi man afait, wa tawallani watawallana. Tuh, begitu diganti biar semuanya dapat. Allahumma hdini fi man hadait sendirian. Kalau jamaah ada imam ada makmumnya, Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah tunjukilah kami fi man hadait, bersama-sama orang yang kau tunjuki ya Allah. Begitu ya, itu doanya. Summa sholli ba'dal jum'ati raq'ataini, kemudian sholatlah kamu ba'dal jum'ati, setelah sholat Jumat, raq'ataini, yaitu 2 rakaat sholat sunnah setelah sholat Jumat. Boleh 2 rakaat, au arba'atan, atau 4 rakaat, au sittan, atau 6 rakaat. Tuh, jadi sholat sunnah sesudah Jumat boleh 2, boleh 4, dan boleh 6. Dikerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam tuh. Kalau mau 6 nggak ada waktu bagaimana? Ya sudah, yang 2 saja, asal dikerjakan tuh. Dikerjakannya masna, 2 salam, bukan 6 rakaat 1 kali salam, bukan, atau 4 rakaat 1 kali salam, tidak. 2 rakaat salam, masna tuh. Fakullu dzalika marwiyun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, semua itu diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ahwalin mukhtalifatin, di dalam situasi yang berbeda-beda tuh. Jadi keterangan sholat setelah Jumat adalah sholat sunnahnya 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, itu ada dasarnya, yaitu ada riwayat atau hadis yang diriwayatkan oleh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi, tapi ini maaf sekali lagi, ini sunnah ya, bukan fardu. Jadi kalau mau dikerjakan 6 bagus, 4 saja silakan, 2 saja silakan. Tidak dikerjakan pun namanya sunnah. Ya nggak apa-apa, tapi alangkah indahnya kalau dikerjakan, ya. Alangkah indahnya dikerjakan. Sebab sholat sunnah itu nanti akan menjadi tambal sholat fardu yang bolong-bolong. Emang ada sholat fardu yang bolong-bolong? Kenapa enggak? Saya lagi sholat zuhur, Allah Akbar, sholatnya di As-Suhaimiyah, pikirannya di Monas, tuh bolong namanya itu. Nah yang bolong itu nanti ditambal dengan sholat sunnah. Saya lagi sholat sendirian di rumah, Allah Akbar, mau lihat bola ya, Qatar lawan mana ini, itu pikirannya begitu, biar sholat saya bolong tuh. Nah sholat bolong itu bisa ditambal dengan sholat sunnah. Iya, bisa ditambal dengan sholat sunnah. Masya Allah. Masih ada
bola di Qatar? Udah habis? Belum habis. Iya, ya Allah. Hebat tuh Qatar ya, hebat. Mau pembukaan sholat pakai bacaan Quran, ya Allah, Ar-Rahman tuh. Iya. Pembukaan bola bacaan Quran, coba, ya Allah, hebat banget tuh. Indonesia nanti kalau presidennya ente boleh tuh. Tapi ngomong Isa jam berapa Isa? Kalau 1 menit lagi ini pas titik banget. Sampai di sini dulu. Insya Allah diteruskan malam Ahad akan datang. Marilah kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar triyaqil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil muhtar wa alil anhar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa ifdalihi. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarak wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.